Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ruth Natasha Kustianti, absen 38 dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai politik etis. Pada video ini juga, materi mengenai politik etis akan dituntun oleh 3 pertanyaan umum. Yang pertama, dimulai dengan apa yang dimaksud dengan politik etis di Indonesia? Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memiliki utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum Bumiputra. Singkatnya, politik etis merupakan politik balas budi atas kebaikan bangsa Indonesia meskipun dengan cara penyiksaan. Yang dimana lahirnya politik etis berasal dari kritikan kaum liberal Belanda yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda harus membalas kebaikan rakyat Indonesia yang telah memakmurkan negeri Belanda. Kritikan-kritikan tersebut pun diatasdasarkan pada sistem tanam paksa dan ekonomi liberal yang mengalami banyak sekali penyimpangan dan keserakahan. Latar belakang politik etis dimulai dari 3 tokoh yang memiliki peran penting. Yang pertama, Bapak Edward de Weizsäcker yang menerbitkan novel Max Havelaar pada tahun 1860. Dalam novel tersebut menceritakan tentang penindasan dan perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan aparatnya di Jawa serta memaksa Belanda menerapkan politik etis. Perjuangannya dilanjutkan oleh Bapak Robert Vriend dengan artikel berjudul Nederland Recens en Vertellings ten opzichte van Indië pada majalah Gids 1865 yang menyindir praktik saldo laba pada sistem tanam paksa sebagai kebijakan yang berlawanan dengan hukum kedaulatan negara Belanda. Dan yang terakhir adalah Bapak Konrad Theodor van Deventer dengan kritikan tajam pada artikel berjudul Utang Budi yang dimuat dalam majalah The Gids tahun 1899. Tulisan tersebut menyatakan pemerintah Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri dan memperoleh keuntungan besar. Kritikan Van Deventer mendapat perhatian serius dari pemerintah Belanda. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina resmi menyetujui kebijakan politik etis di Indonesia. Sang Ratu kemudian menunjuk Bapak Hindenburg sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Terdapat 3 program penting politik etis, yaitu irigasi atau pengairan, migrasi atau perpindahan penduduk, dan edukasi atau pendidikan. Pertanyaan kedua, mengapa politik etis diterapkan di Indonesia? Seperti yang telah dijelaskan, penerapan politik etis didasarkan karena balas jasa kepada bangsa Indonesia yang melalui tanam paksa telah membantu Belanda keluar dari krisis moneter serta menciptakan kaum terdidik Indonesia agar dapat menjalankan fungsi-fungsi administrasi rendahan di Hindia Belanda. Penerapan politik etis diimplementasikan melalui pembangunan beberapa infrastruktur yang bertujuan memudahkan kehidupan rakyat Indonesia, seperti pembangunan jalur kereta api Jawa sampai Madura dan tram listrik di Batavia, dan di bidang pertanian seperti pembangunan irigasi, serta di bidang transmigrasi dengan pemerataan penduduk tiap-tiap daerah. Selanjutnya, pertanyaan penuntun terakhir, yaitu kaitan antara politik etis dengan kesadaran nasionalisme yang membawa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Pada realitanya, penerapan program politik etis di Indonesia sebenarnya tidak terlalu baik. Artinya banyak penyimpangan-penyimpangan dalam program irigasi, emigrasi, dan edukasi. Namun terlepas dari penyimpangannya, bagaimanapun politik etis telah berperan dalam perkembangan dan perluasan pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah baru didirikan pasca politik etis diterapkan. Saat itu, sebagian besar rakyat Indonesia dapat bersekolah. Walaupun pada faktanya hanya golongan priai dan keluarga pribumi kaya saja yang bisa sekolah tinggi, sementara rakyat kecil hanya bisa mengenyam pendidikan sampai menengah. Politik etis telah melahirkan golongan pelajar Indonesia. Sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan gaya barat pun hadir di Indonesia, seperti HIS, MULO, AMS, Stovia, dan Osvia.
tokoh-tokoh hebat pun hadir karena kebijakan ini, yang kemudian memulai pergerakan nasional di Indonesia. Misalnya, dua tokoh hebat seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo yang menjadi pendiri organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern pertama yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Bahkan, hari pendirian organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu tanggal 20 Mei. Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo adalah tokoh yang mengenyam pendidikan tinggi di Sekolah Dasar Stovia. Lalu, tokoh lainnya yang masih merupakan mahasiswa kedokteran Stovia yaitu Tirto Adi Suryo, salah satu jurnalis hebat pada masa pergerakan nasional dan seorang pendiri Surat Kabar Medan Priai yang merupakan surat kabar pergerakan nasional pertama yang berdiri pada Januari 1907. Inilah beberapa tokoh terpelajar yang memulai perjuangan di era pergerakan nasional, sebab alat perjuangan pada periode awal pergerakan nasional adalah organisasi dan surat kabar. Sejak saat itu, kesadaran kebangsaan Indonesia mulai tumbuh, yang didukung dengan faktor internal yaitu golongan elit, penderitaan atas penindasan kolonial, tumbuhnya kenangan kejayaan pada masa Sriwijaya dan Majapahit, serta munculnya kesadaran untuk bersatu. Dan faktor eksternal dengan berkembangnya paham-paham baru, lahirnya pergerakan nasional di berbagai belahan bumi, dan kemenangan Jepang atas Rusia. Sekian dan terima kasih mengenai materi politik etis. Om Santi 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 Om.